kan kalaulah untuk pendidikan. Namun alhamdulillah nikunya berhasil sehingga saya tidak jadi menempati tempat itu. Dan sekaligus alhamdulillah ketika di situ saya ini berangkat dari ketika mengajar di kelas 3 itu sejarah berdirinya kota gitu ya. Saya terbesit dari situ, maka di Godamar itu menurut saya perlu adanya MTS gitu yang satu lokasi gitu, dan alhamdulillah ada kesempatan untuk mengusulkan MTSN satu atap berhasil. Dan tetapi ketika setelah turun saya itu sudah dipindah di tempat yang lain. Pada akhirnya yang melanjutkan adalah Pak Sutrisno yang sebagai ketua KKMI tingkat provinsi Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan itu Pak Yesus sekarang jadi kasih. Nah, itu adalah kepalanya MTSN Plus. Kemudian juga pernah di Mojorejo, ini di minnya Pak Sutris hari ini ya. Sampai sekian tahun, dan alhamdulillah di situ juga bisa mempertahankan juara UN itu SDMI itu sampai 3 kali. Begitu juga bisa memperluas tanah yang semestinya saya bisa membeli agak luas, tetapi yang dibeli juga begitu ada. Akhirnya ya seadanya itu aja yang saya beli, dan itu berkah bermanfaat sampai hari ini. Kemudian juga memulai kalau di 2017 kalau tidak salah Pak Kabid di Jawa Timur membawa anak yang membawa nama baiknya Provinsi Jawa Timur itu cuma waktu itu sudah masuk di MTSN 8 itu namanya Bunga, itu yang memulai adalah ya saya sendiri. Saya ingat betul waktu itu sekolah tidak punya uang, maka saya merogoh kocek dari saya sendiri, beli alatnya habisnya sekitar 3.200.000 waktu itu, dan alhamdulillah anak itu juga bisa juara sampailah membawa nama baiknya Provinsi Jawa Timur ketika main di Perseni di Yogyakarta. Itu namanya Bunga, dan sekarang tetap masih mencari saya, artinya masih sering silaturahim itu Bunga. Kemudian ketika di Min Olah Alen waktu itu namanya, alhamdulillah tanah yang seluas itu kami nego dengan empunya waktu itu sekarang alhamdulillah sudah atas nama negara. Lagi-lagi saya banyak tantangan, dan andai kata tidak berhasil, saya pun juga sudah berupaya untuk pindah di sebuah tempat yang lain, dan sudah diiyakan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Blitar waktu itu adalah Bapak Suhadi waktu itu. Alhamdulillah atas nego diberi berhasil, dan sekarang sudah atas nama negara. Nah, sebenarnya nggak elok saya bercerita sebelumnya, tapi tidak apa-apa, ini menuju ke Min 4 Blitar yang sampai sekarang itu seperti apa. Alhamdulillah Bapak-Bapak sekalian, Min 4 Blitar sampai saat ini masih diminati oleh masyarakat. Ini terbukti ada pendaftar peserta didik baru ini sekalipun tidak begitu banyak, tapi alhamdulillah terus meningkat. Yang bisa dilihat di grafik itu adalah pada tahun 2022-2023 pendaftarnya kelas 1 itu adalah ada 68, kemudian 23-24 meningkat menjadi 80 untuk kelas 1-nya, terus berikutnya 24-25 itu 99, dan untuk hari ini belum ditutup alhamdulillah sudah mendapatkan 85 siswa. Ini belum ditutup, dan mudah-mudahan cita-citanya saya nanti sampai dengan 4 kelas, yakni 112 anak. Adapun sekarang totalnya ada 460 siswa. Mengapa Min 4 Blitar itu diminati masyarakat? Terbukti itu tadi selalu meningkat dari sisi PPDB-nya. Yang pertama adalah Min 4 Blitar adalah akreditasinya adalah A dengan nilai 90.
yang pada tahun 2022 bulannya September. Ya, ini memang pernah ada pertanyaan dari masyarakat. Saya mengira yang tanya ini pasti orang pendidikan. Nanya Minpat itu apa akreditasinya? Gitu, mau mendaftarkan anaknya itu tanyanya seperti itu. Saya mengira itu adalah seorang guru mungkin atau apa namanya orang yang berilmu. Itu pertanyaannya seperti itu. Ya tentu karena kita A ya kita jawab A, maka langsung dimasukkan anaknya ke Minpat kita. Ya, ini sebenarnya hanya satu huruf tapi artinya sangat panjang. A itu dibeli dengan uang juga tidak bisa, tapi anehnya sangat butuh uang yang sangat banyak. Kenapa? Kalau kita harus banyak kegiatan, gurunya juga harus bagus-bagus, kemudian gedungnya juga harus tercukupi dan lain sebagainya. Intinya kalau di situ ada tulisan A berarti 8 standar nasional pendidikan itu adalah bagus gitu. Jadi seperti itu ya. Termasuk masyarakat juga melihat ya, karena saya masukkan nanti diproses seperti apa dan aturannya seperti apa gitu ya. Kalau A mestinya ya masuknya seperti apa, keluarnya insya Allah juga baik dan tujuannya memang harus baik gitu ya. Kemudian yang kedua juga ada yang karena tertarik ada program Adiwiyata dan sekarang alhamdulillah Adiwiyata Mandiri karena di situ sekolahnya bersih, nyaman dan ramah anak. Dan kami pernah menjadi sampling penelitiannya Kementerian Pendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 kalau tidak salah. Ternyata setelah melihat kurikulumnya kita, beliaunya sudah merasa cukup, ini sudah ramah anak sekali, katanya seperti itu. Jadi seperti itu dari Jakarta waktu itu. Kemudian alhamdulillah pula untuk perpustakaannya juga bagus, Pak Latif. Ini perpustakaannya sudah semi digital, juga sudah terstandarisasi, terakreditasi A dengan nilai 91,4. Dengan kita memiliki buku yang banyak sekali, di antaranya itu ada 300 koleksi buku, dan beberapa hari yang lalu kami pun juga mendapatkan report dari Kementerian Agama kita Kabupaten Blitar adalah Pak Budi memberikan sekitar 2000 judul buku yang berbeda tetapi berupa soft gitu. Kemudian perpustakaan kami ini juga bukan anak didik saya saja yang menikmati, bukan gurunya saja, tetapi masyarakat itu bisa menikmati dengan cara bagaimana? Tidak usah masuk ruang di tempat-tempat, di pagar-pagar, di tembok itu diberi yang namanya barcode literasi, sehingga para ibu biasanya ibunya yang ngantar biasanya cantik-cantik pakai apa katok yang hanya segini gitu, gitu ya, itu kadang juga masih masuk kantin, sarapan dan sebagainya. Maka sebenarnya bisa menikmati perpustakaan kami dengan meng-QR gitu ya, men-scan barcode itu bisa untuk baca-baca misalnya di tempat tertentu, pokoknya tidak lebih dari 100 meter gitu ya. Jadi barcode literasi yang masyarakat bisa menikmati daripada perpustakaan kami. Berikutnya. Yang berikutnya, mengapa Minpat tidak diminati oleh masyarakat? Kami alhamdulillah juga banyak prestasi, di antaranya adalah pelaksana AKMI terbaik nasional tahun 2023 yang waktu itu insya Allah Bapak Kabit juga menyaksikan ketika saya presentasi di Jakarta dulu itu. Tapi kayaknya rapat sendiri loh.
gitu nanti. Jadi waktu itu seperti itu, pelaksana AKMI terbaik nasional. Kemudian prestasi kami juga, saya tidak menyebutkan satu persatu, itu ada 3 almari piala yang sudah penuh dan sekarang tidak cukup. Saya taruh di atasnya almari itu. Kenapa kok seperti itu, belum mampu untuk beli almarinya ya. Kenapa? Almari dengan proses untuk mendapatkan piala itu lebih mahal proses untuk mendapatkan piala, sehingga juga nggak begitu tertarik untuk beli almari itu sekarang. Nanti dia pasti diberikan, tapi untuk sementara ya masih bahasa Jawanya pakai jasa itu juga tidak apa. Saya lebih senang banyak berserakan daripada lemarinya yang praktis gitu ya, tanpa isi. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir saja saya sebutkan prestasi terbaru adalah juara 1 lompat jauh Seni MI Kabupaten Blitar. Kemudian juara harapan Berdajil bahasa Arab harapan 1. Sementara untuk yang terakhir seperti itu prestasi kami, tapi kami bisa go untuk ke provinsi Jawa Timur nantinya. Kemudian ada lagi yang tertarik ke Min4 Blitar itu merasa tidak ada iuran, dan ini saya dengar dari mereka langsung. Kapan? Ketika saya melayat takziah bersama mereka, dia nggak ngerti kalau saya kepalanya Min4 itu tidak ngerti. Itu mau masukkan ke Min4 Blitar itu katanya sekolahan yang murah sendiri dibanding di sekolah-sekolah di sekitarnya. Nah, berikutnya ada yang tertarik itu karena visi kami ya. Visi kami bunyinya berakhlakul karimah, cerdas, berbudaya lingkungan, moderat, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini salah satu masyarakat kami. Ada juga yang model seperti tadi ya. Itu seorang mubalek namanya Pak Munir, itu tanya visi saya. Nah, kemudian tertarik karena ada kata-kata berakhlakul karimah. Jadi kita utamakan anak didik kita menjadi anak-anak yang berakhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Alasannya dia itu, Nabi itu dilahirkan adalah untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Nah, Min4 Blitar kebetulan juga memang meniru Nabi-nya sendiri ya, berakhlakul karimah gitu. Selain itu juga cerdas, sering kita ikutkan lomba-lomba juga dan seterusnya. Hidupnya di setiap hari dalam menghasilkan sebuah kecerdasan itu. Berbudaya lingkungan, ya ini kebetulan kita ada program yaitu Adiliyata. Terus kemudian ada moderat ini ya. Nah, kami sangat menghargai perbedaan paham agama di antara kalangan Min4 itu sendiri. Juga ada yang memasukkan ke Min4 Blitar itu dari keluarga non Muslim. Gitu. Saya itu pernah begini. Ada satu anak masih kelas 3, ketika saya baru saja berada di situ, saya diajak untuk minum. Gitu ya, anak itu rupanya ya benar anak itu. Kemudian juga ditawari yaitu daging anjing. Jujur anak itu bagus. Telisik ternyata memang dari keluarga seperti itu menawari daging anjing, katanya kakaknya baru menyembelih, itu ditawari ke saya. Minumannya tadi apa? Bukan teh. Ya mohon maaf, dari keluarganya adalah suka minum, ya minuman keras itu. Ya. Nah, tapi juga tidak apa-apa. Ya. Yang kita ingin kita rubah adalah anaknya, bukan untuk orang tuanya. Jadi bakasannya adalah anak didik kita ketika masih punya perilaku yang seperti itu, mudah-mudahan ketika sudah masuk di Min4 Blitar nantinya berubah, dan alhamdulillah pada hari berikutnya ketika sudah kita memberi pengarahan berubah betulan ketika
ketika ditanya itu sudah bisa menjawab itu hukumnya haram, tidak boleh. Kamu nggak minum lagi? Tidak. Anjingnya tidak. Jadi seperti itu. Nah ini, jadi piala-piala kami yang ada di atas karena belum punya tempat. Berikutnya. Nah, mengapa minbar gitar diminati masyarakat juga? Tentu kompetensi gurunya adalah sesuai bidangnya, ya semuanya minimal lulusan S1. Kemudian guru-guru kami juga ramah, juga sangat peduli kepada siswa. Nah ini saya bercita sedikit, kamu putra-putri kamu tidak semuanya kaya, Bapak Guru. Ya, sebagian besarnya adalah putra daripada orang-orang miskin. Nah, pedulinya terhadap siswa itu bagaimana? Ketika ada satu siswa yang ada ini tidak pernah dijemput oleh orang tuanya, di setiap hari yang membersamai siapa adalah guru kami. Ya. Nah itu juga mempengaruhi kepada pendaftaran siswa baru juga. Nek kalau sekolah kono itu muridnya susah itu juga dibantu gitu ya. Kemudian saya juga punya anak yatim sejumlah 27 siswa yang alhamdulillah dari semua bapak ibu guru ketika saya sudah waktunya membagi sesuatu gitu ya, maka semua dari bapak ibu guru pasti iuran untuk siswa siswi kita yang sejumlah 27. Dan saya pun pernah ngemis ya, ke Kabupaten Malang, dapat bantuan sekian juta, saya berikan kepada siswa sebanyak 27 itu tadi. Kemudian peduli pada masyarakat, ya biasa kalau ada masyarakat meninggal kita juga takziah, kemudian ada yang menikahkan putranya kita pasti kita hadir ketika di sekitar itu, apalagi kita dapat undangan ataupun di tonjol istilahnya. Ya itu. Berikutnya mungkin juga karena melihat gedung kami yang representatif itu, yang nanti insya Allah kita tunjukkan seperti apa gedungnya. Kemudian kita juga proaktif ya. Dengan siapa? Dengan TNI atau Polri yang mereka itu sering untuk mengadakan sosialisasi. Begitu juga dari Pemdes, Puskesmas juga Pusda. Ini kita sangat proaktif sehingga juga berpengaruh. Nanti ada putra-putri kita itu dari mereka ini semua ya, dari TNI, Polri dan lain sebagainya. Berikutnya program pengembangan siswa gratis. Nah, kenapa saya pilih BTG Usmani? Karena juga saya melihat pasar gitu ya. Pasarnya gimana? Pernah mendengar dari wali murid yang mau mendaftarkan ke kita itu pertanyaannya ada yang aneh-aneh. Enek BTG ini Usmani apa enggak gitu ya. Kalau enggak saya nggak masuk di situ. Ini real ya, dari telinga saya sendiri mendengar seperti itu. Kemudian BTG Usmani ada, kemudian juga tahfidz juga ada. Untuk tahfidz ini ya ada dua guru kita yang betul-betul hafidzoh, yaitu yang namanya Bu Titik dan Bu Nadir. Ini dua orang yang betul-betul hafal Al-Quran kita rekrut. Kemudian juga karena di setiap hari juga banyak kegiatan, sampailah ada ekstra kurikuler kami itu sejumlah 21 macam. Nah inilah Pak Kabid, wajah-wajah Bapak Ibu guru kami yang kalau kita melihat semuanya senyum. Ini bukan settingan loh. Jadi alami. Jadi foto seperti itu ini menunjukkan ya alhamdulillah bisa bersatunya para pendidik Minbar Blitar yang jumlahnya ada 21
teknik. Terus, nah terusnya Pak murid Min Bitar itu yang pertama adalah dari putra putri masyarakat umum. Terus kemudian hampir semua putra putri perangkat desa Ngaringan itu semua masuk di Min Bitar. Putra TNI, putra guru SD ini juga sangat banyak. Tapi ketika saya undang rapat wali murid, ini nggak berani datang Pak. Kenapa? Pasti diwakilkan karena dia takut dengan atasannya. Bilang ke saya seperti rumah, mohon maaf, saya nggak bisa hadir karena permasalahan seperti ini, saya juga sungkan dan sebagainya, maka izin diwakil. Tidak apa-apa. Kemudian sampailah ada yang putranya kepala Min 11 Blitar itu juga disekolahkan di kami. Ya, ini guyonan aja. Tapi betul sekolahnya di kami. Kenapa kok nggak dibawa sendiri? Ya, mungkin ada perhitungan tertentu sehingga dimasukkan di Min 4 Blitar. Kemudian juga dari putra putri mubalek atau ustadz kiai, insya Allah semuanya ke Min 4 Blitar. Kemudian lulusan Min 4 Blitar ini yang normatif ya. Kembali. Terus, ini ya tentu normatifnya kita terus setidaknya telah mencapai capaian pembelajaran atau CP, idealnya memang seperti itu. Terus, ini menurut di grafik kami itu seakan terbelah menjadi 3 yang kita tidak men-setting, yaitu yang di MTS negeri itu ada 30%, SMP negeri 33% ya. Kemudian di MTS atau SMP yang ada pondoknya ini malah lebih tinggi, yaitu 34%. Terus ya, alumni Min 4 Blitar ya. Ini ada siswa program tahfidz ya yang melanjutkan hafalannya di pondok pesantren, tapi juga bersekolah di SMP atau MTS. Sampai saat ini karena saya sering berjumpa dengan anaknya, itu saya tanya sudah hafal sampai dengan 20 juz hari ini. Ternyata program tahfidznya Min 4 Blitar itu dilanjutkan oleh siswa kami. Berikutnya banyak alumni Min 4 Blitar yang mewakili MTS N 4 Blitar. Ini MTSN-nya Pak Samsul itu mengikuti berbagai lomba dan menjadi juara. Itu diantaranya ini saja. MTSN 4 hari ini juara umum por seni tingkat kabupaten. Itu pemain terbanyaknya dari kami, dari siswa kami. Ya, kebetulan juga memang dekat. Di antaranya adalah Zada mewakili lomba menyanyi Islami berseni tingkat Jawa Timur yang kapan saya nggak tahu untuk MTS-nya. Dan ini sering dijadikan cover oleh Pak kepalanya Pak Samsul. Ya karena memang bagus suaranya. Kemudian ada Kemal mewakili lomba MTQ juga tingkat provinsi. Amira Dirli juara 1 lomba membaca kitab kuning kemarin ya, kebetulan ini panitianya ketuanya adalah Pak Yesus ya. Kemudian Patricia juara lomba menyanyi tingkat Presiden Kediri. Ada Ardiansyah putra Pangkas juara 2 tenis meja tingkat kabupaten. Nah, alumni kami rata-rata masih sangat dekat. Nah, ketika kami kemarin mengadakan acara milad, maka anak-anak yang sudah di MTS ini saya panggil, saya minta tolong yang Zada, saya minta ya nyumbang nyanyi, kemudian Dirli, siapa itu, Patricia juga untuk saya minta untuk nyanyi di Min 4. Kemudian saya melihat sekilas saja untuk karier. Nah, tentu ini tidak langsung menjadi politikus ya, sebagai proses ya, SMP, SMA dan seterusnya.
itu ada yang menjadi politikus Partai Gerindra dan baru saja pulang dari Amerika, namanya Mas Udin, kebetulan putranya Pak Komito kami. Ada juga yang menjadi polisi, yang banyak itu adalah menjadi guru atau tenaga pendidik, dan ada yang menjadi mubalek, di antaranya itu adalah Pak Munif yang tadi saya sampaikan, itu adalah salah satu dari murid kami. Kemudian pengembangannya yang Sapras itu alhamdulillah di tahun 2022 itu kami mendapatkan bangunan ya senilai 5M ya, dari PUPR. Kemudian sekarang itu masih membangun 2 gedung ya, itu senilai 250 juta, dan yang sudah seperti itu sudah ada 3 tempat ya. Ini bukan dari dana bos, dari mana? Dari wirausahanya Menpak Blitar, dari Jumat amal guru, juga Jumat amalnya siswa, kemudian dari kantin madrasah. Alhamdulillah kantin kami dalam 1 bulan itu menghasilkan bersih itu 3-4 juta, dan itulah yang saya andalkan untuk membangun gedung. Tapi caranya utang dulu ya, utang dulu, kemudian saya selesaikan dengan diantaranya adalah dana kantin. Ternyata kantin itu kalau betul-betul kita kelola itu akan menghasilkan sebuah uang yang sangat membantu kebutuhannya lembaga, karena kita tahu semua dana dari bos itu tidak mencukupi, dan kabarnya mau ada penghematan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian juga mungkin inovasi atau bukan ini ya, kami juga mengadakan pendekatan dengan masyarakat, sehingga alhamdulillah saya tanpa beli tanah itu berapa, seluas 18 aro, kalau diuangkan juga banyak ya. Dan yang tadi saya ceritakan 2 gedung baru itu pun juga pemberian dari masyarakat yang kami tanpa beli, itu ya hasil dari ngopi bareng dengan masyarakat. Lanjut. Nah itu gedung kami seperti itu di bagian timur. Kemudian yang saya jelaskan tadi yang belum selesai, yang didanai dari kantin Bapak Ibu guru juga siswa, ini yang ini nilainya 250 juta itu gedungnya, tapi tanahnya belum, tapi yang diberi oleh masyarakat, dan itu menjanjikan ke saya karena tidak punya anak, tanahnya nanti akan diberikan ke Menpak Blitar semuanya. Saya tanya kapan, saya masih hidup, nanti kalau sudah mati, seperti itu. Ya, saya tidak menantikan sebuah kematiannya beliau, mudah-mudahan tetap panjang umur. Kemudian berikutnya ini ada gerakan madrasah sehat, itu biasa kantin sehat ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Kantin sehat kita tapi hasilnya cukup membantu sekolah. Kemudian pernah juara 2 lomba kebersihan, karena ini hubungannya dengan madrasah sehat. Ini SDNI, Bapak Ibu nih, SDNI Kabupaten Blitar, ini juara 2. Kemudian juga madrasah religi, ini hampir sama saja dengan yang lain. Ini saya mengadopsi dari programnya provinsi Pak Kabid Penma waktu itu, ada gerakan Furudul Ainiyah, sholat duha, zuhur, istighosah, tahajud dan sebagainya. Kemudian madrasah literasi, kalau di provinsi namanya adalah GELEM, gerakan literasi madrasah. Alhamdulillah kami punya perpus yang saya namai Al-Ali tadi, yang punya buku sejumlah semuanya 5 ribuan ya. Kemudian sampailah tadi dinyatakan di AKMI sebagai pelaksana AKMI terbaik nasional. Nah berikutnya Bapak Ibu, rencana pengembangan waktunya dikatakan begitu ya. Rencana pengembangan program itu pembelajaran elektronika. Kenapa saya mengambil ini? Ada yang memfilosofui saya, bahasa gitu ya.
di setiap hari anak didik kita itu tidak lepas yang namanya dari elektronika, listrik dan sebagainya. Maka saya mau mengajari anak itu agar mampu untuk berelektronika gitu. Kemudian menulis Arab dengan komputer, ini rencana ke depan. Cuma mohon izin kepada Pak Kabid, saya belum menemukan sebuah aplikasi yang cukup memadai, yang cukup mudah seperti kita mengetik tulisan biasa. Ini mohon Kementerian Agama, kalau lelah sudah ya terima kasih, kalau belum mohon saya dengan hormat untuk membuat aplikasi yang menulis Arab dengan mudah, harokatnya dan sebagainya. Selama ini tidak. Yang kita coba yang di aplikasi-aplikasi mungkin tidak sulit, agak sulitnya. Kemudian yang saya rencanakan berikutnya adalah biotilik ya, karena di kami ada program Adiwiyata. Apa biotilik itu? Adalah sebuah penelitian sederhana tentang air bersih tanpa memakai alat yang canggih. Apa indikasinya itu bersih? Indikatornya adalah diantaranya ada hewan anggang-anggang bisa hidup di air itu menunjukkan air itu adalah air bersih ya. Kita ajari seperti itu, belajar penelitian yang sangat sederhana agar nanti terbiasa. Lanjutnya guys. Waduh, masih banyak pemberdayaan PTK ya, itu pemberdayaan PTK tadi ya, itu kurang lebih seperti itu. Untuk bisa dibaca gitu aja, katanya waktunya sudah habis. Terus ini prestasi tadi yang saya sebutkan, dan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.